Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan anggota Koirul Ambia, Siti Sabira, dan saya Skolastika Amanda ingin melaporkan hasil laporan kami untuk tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan studi kasus pengambilan keputusan pada toko baju, grosir, dan eceran Saharil Collection. Baik, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan usaha yang kami jadikan acuan untuk mengerjakan laporan ini dan sebelumnya sudah diwawancarai. Nama tokonya yaitu Saharil Collection dan nama pemiliknya yaitu Bapak Mas Saili, di mana toko ini berdiri pada tahun 2016 dan produk-produk yang dijual di toko itu yaitu ada celana jeans, gamis, kerudung, pakaian atas, dan pakaian lainnya juga dijual di toko tersebut. Lalu di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan dan analisis data, lalu yang ketiga pembuatan alternatif keputusan, dan yang terakhir yaitu proses pemilihan alternatif terbaik. Pertama-tama kita akan membahas tentang identifikasi masalah, yaitu di mana latar belakang dari penelitian ini berasal dari dua faktor, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pertama kita akan membahas tentang lingkungan internal dulu. Lingkungan internal ini terdapat kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan dari toko ini yaitu saluran distribusi yang baik dan modalnya sendiri. Lalu kelemahannya itu kurangnya promosi serta tidak tersedianya pembukuan keuangan. Lalu yang kedua yaitu lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal ini terdapat peluang dan ancaman, di mana peluangnya itu adanya kepercayaan reseller dan ancamannya itu kurangnya kepercayaan supplier, mengalami kerugian dan pesaing yang bertambah. Selanjutnya permasalahan, di mana permasalahan yang dialami oleh toko ini yaitu kurangnya kepercayaan dari supplier terhadap pemilik usaha, kurangnya promosi, tidak ada pembukaan keuangan, dan resiko mengalami kerugian. Selanjutnya diagnosa permasalahan. Nah, untuk diagnosa permasalahan ini, kelompok kami memilih untuk membahasnya dengan menggunakan diagram tulang ikan. Nah, diagram tulang ikan ini merupakan salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, masalah yang akan kami bahas atau akan kami selesaikan yaitu tidak leluasa dalam proses penjualan. Nah, di sini terdapat penyebabnya kenapa masalah itu ada, yaitu dari metodenya, penjualannya, supplier, dan materialnya. Nah, untuk metodenya itu karena kurangnya strategi pasar yang mumpuni, lalu tidak terjadi proses keuangan. Nah, untuk penjualannya yaitu kurangnya pangsa pasar dan minim customer. Lalu untuk supplier tidak terjadi hubungan kerjasama yang baik. Nah, untuk material di sini yaitu penyebabnya kurangnya media promosi, tidak tersedia fasilitas pendukung dan media promosi, lalu kualitas produk yang kurang baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengumpulan dan analisis datanya, yaitu adanya masalah yang akan diselesaikan, tujuan pengambilan keputusannya, kategori pengambilan keputusan, dan data yang terkumpul. Yang pertama, masalah yang akan diselesaikan yaitu dengan mendirikan konveksi serta mendistribusikan produk secara pribadi, karena dengan ini kita dapat secara langsung mengamati dan memenuhi keinginan konsumen secara optimal, berbeda dengan keadaan di mana usaha hanya menerima produk secara langsung tanpa adanya pemilihan produk yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yang kedua, tujuan pengambilan keputusan, yaitu untuk memperoleh produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan pemilik usaha serta meningkatkan kepercayaan reseller. Yang ketiga, kategori pengambilan keputusan. Kategori pengambilan keputusan ini termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena sebelumnya belum pernah dilakukan. Kemudian yang keempat, data yang terkumpul. Data yang terkumpul ini merupakan hasil observasi lapangan dan wawancara yang kami lakukan kepada pemilik usaha.
Didapatkan data bahwa pemilik telah melakukan research, kemudian pemilik melakukan evaluasi terhadap saluran pemasaran produk, dan pemilik usaha ini memutuskan untuk mendirikan konveksi yang dikelola secara pribadi. Selanjutnya, adanya pembuatan alternatif keputusan. Ini merupakan data yang kami miliki. Sekaligus ini merupakan hasil dari data yang terkumpul, yaitu adanya uji coba saat memiliki konveksi sendiri pada keadaan ramai. Jumlah pakaian yang terjual 8 kali lipat, yaitu dari 160 pieces menjadi 480 pieces. Sedangkan pada keadaan sepi hanya 100 pieces yang terjual. Uji coba yang kedua pada saat bergabung dengan konveksi lain pada keadaan ramai, jumlah pakaian yang terjual sebanyak 380 pieces. Dan dalam keadaan sepi terjual 250 pieces. Dan uji coba yang ketiga yaitu merupakan uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah pakaian yang terjual sebanyak 480 pieces pada keadaan sepinya hanya terjual 250 pieces. Selanjutnya, keterkaitan antara masalah dan tujuannya, yaitu keadaan dengan hanya pelanggan reseller yang bergabung dan tidak berputarnya arus kas menyebabkan keuntungan yang didapatkan kurang. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya promosi yang bagus dan baik untuk usaha baju grosir dan eceran, yaitu toko Sahirli Collection ini. Selanjutnya, adanya alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Ada dua alternatif untuk memperoleh keuntungan, yaitu yang pertama dengan mendirikan konveksi sendiri, yaitu pemilik usaha mendirikan konveksi secara pribadi. Ataupun yang kedua dengan cara bergabung dengan konveksi yang lain. Saya akan melanjutkan paparan yang telah disusun oleh kelompok kami. Saya akan memaparkan alternatif yang dikira lebih baik yang akan diterapkan pada usaha yang dikelola oleh Bapak Sahirli sendiri. Nah, kami memiliki 3 saran yang kami sarankan kepada pemilik usaha. Yang pertama, mendirikan konveksi yang dikelola oleh pribadi Bapak Sahirli. Kemudian yang kedua, pindah kepada konveksi sebelumnya, berpindah dari sebelumnya ke yang lain. Kemudian menggabungkan dua alternatif tersebut. Jadi punya konveksi sendiri, pindah konveksi juga. Jadi data yang telah dimiliki oleh kami, yang kami dapat dari Bapak Sahirli sendiri, estimasi yang akan diterima, yang didapat gitu kan, ketika ramai memiliki konveksi sendiri dapat menjual 480 piece per hari estimasinya ya. Ketika sepi 100 piece per hari. Kemudian ketika pindah dengan konveksi lain 380 piece per hari ketika ramai. Pada saat waktu sepinya 250 piece per hari. Kemudian ketika menggabungkan alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya akan mendapatkan 480 piece per hari ketika ramai. Pada saat sepi 250 piece per hari. Nah, masalahnya kenapa sih gitu kan? Kami telah mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, kami merumuskan keuntungan yang didapat tidak terpenuhi. Kemudian kurangnya kepercayaan supplier. Kemudian tidak tersedianya pembukuan keuangan sehingga arus kas tidak terstruktur, tidak akomodir dengan baik dan dibilang acak-acakan gitu kan. Kemudian media promosi kurang terpenuhi atau kurang mendukung ya. Selain penyebab yang telah disebutkan, ketersediaan barang yang diinginkan oleh konsumen tidak dapat terpenuhi dengan baik. Kenapa? Karena pemilik usaha hanya menerima produk yang telah diproduksi oleh konveksi yang sekarang tanpa adanya kesepakatan terhadap permintaan pada saat tertentu. Contoh, Pak, pemilik usaha ini mau loh ketika lebaran maunya tuh ini. Tapi tidak seperti itu, tidak adanya interaksi sosial dengan baik yang terjalin antara pemilik usaha dengan konveksi. Nah, kemudian tujuannya
Tujuan dari penelitian ini yang pertama mendapatkan kualitas produk yang lebih baik. Jelas ya, sesuai keinginan sehingga diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Selain dari itu, pemilik usaha mengharapkan dengan mendirikan konveksi sendiri, pemilik usaha dapat memenuhi konveksi dan memperluas pangsa pasar pada produknya. Berbeda dengan saat ini, hanya di lingkungan Cilamaya saja, pemilik usaha ketika menerapkan strategi ini akan memperluas pangsa pasarnya, bukan hanya Cilamaya saja, Jatisari, kemudian juga ada Wadas, Gempol, dan yang lain dan sekitarnya. Kami memiliki teknik pengambilan keputusan dua. Pertama, dalam kondisi beresiko, kemudian pada saat kondisi tidak pasti. Ya. Pertama, identifikasi data yang telah dimiliki sesuai pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Ini analisisnya. Tindakan ketika mendirikan konveksi, ketika hari besar mendapatkan kenaikan sebesar 45%, sedangkan pada paceklik 55% mengalami penurunan. Jadi ketika mendirikan konveksi, estimasi keuntungan 7 juta, dan ketika pada paceklik estimasinya 3 juta. Ketika bergabung dengan konveksi lain, keuntungan yang didapat akan naik 3 juta menjadi 3.800.000 per hari. Ketika paceklik mengalami penurunan 2,5 juta. Yang di sini EP ketika mendirikan konveksi. Ini maksudnya keuntungan ya, keuntungan rata-rata maksudnya gitu kan. Jadi berapa sih? Jadi maksudnya tuh bukan keuntungan rata-rata apa ya? Datanya berapa gitu ketika hari-hari besar, ketika paceklik, kemudian digabung rata-rata berapa. Ketika mendirikan konveksi, rata-rata perharinya yaitu rumusnya hari-hari besar dikali dengan persentase kenaikannya, kemudian ditambah dengan paceklik ketika persentasenya berapa. Hasilnya 7,5 juta dikali 0,45 atau 45% ditambah 3 juta dikali dengan 55%. Jadi hasilnya 3.375 ya, ditambah dengan 1.650, maka hasilnya 5.025.000 per hari. Tidak katakan, jadi besar keuntungan ditambah dengan penurunan dikali dengan masing-masing persentasenya. Maka maksudnya kan ketika dengan konveksi lain 5.025.000, sedangkan ketika bergabung dengan konveksi lain sama seperti tadi. Di sini karena 3.800.000 dikali dengan 45% ditambah dengan 2,5 juta dikali 55%, maka hasilnya 3.085.000. Nah, kesimpulannya, dalam kondisi berisiko, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data yang diperoleh, EPMK lebih besar daripada MP dengan bergabung dengan konveksi lain. Maka diputuskan untuk mengambil alternatif yang pertama dengan mendirikan sebuah konveksi sendiri. Jadi lebih besar ya, karena ya pendapatan perharinya dengan rata-rata ketika dalam kondisi beresiko. Ya, dalam jangka panjang secara rata-rata akan diperoleh keuntungan sebesar 5.025.000 per hari. Kemudian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasinya sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Jelas ya. Kemudian analisisnya. Kelompok kami menganalisis menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Pertama ada maximax, ada maximin, ada Loveless, pendekatan Loveless, kemudian ada pendekatan realisme atau Hurwitz. Ada 5 pendekatan ya. Pertama di sini ada pendekatan maximax, yaitu mengambil keputusan dengan cara mengambil keputusan yang dianggap sangat optimis pada hal ini. Nah, hal ini mendirikan konveksi dengan nilai 500 piece. Kemudian pada saat maximin, yaitu pengambilan keputusan dengan cara pengambilan nilai minimalnya paling besar. Nah, pada hal ini bergabung dengan konveksi lain lebih tepat. Jadi pada maksimin itu memiliki bergabung dengan konveksi lain dengan
nilai maksimumnya paling besar 150 piece per hari. Kemudian bergabung dengan pendekatan leveless. Tidak pasti itu ada berlima kan. Pertama tadi ada maximax, maximin, dan ada pendekatan secara leveless. Maksudnya apa? Yaitu keputusan diambil dengan cara mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Dalam hal ini terjadi dua alternatif, yaitu mendirikan konveksi lain dan bergabung dalam mendirikan konveksi dan bergabung dengan konveksi lain. Maka probabilitas setiap alternatif adalah 1,2 atau setengah, karena memilih dua alternatif saja gitu kan. Jadi konveksi dan bergabung dengan konveksi lain. Karena gabungan bisa dianggap tidak sesuai menurut pemilik usaha. Maka hasilnya setengah dikali dengan kondisi ramai, 500 piece ya, ditambah dengan setengah dikali dengan kondisi pada saat sepi, maka menghasilkan 350 piece ketika mendirikan konveksi sendiri. Kemudian bergabung dengan konveksi lain, sama juga probabilitasnya, gitu setengah dikali dengan kondisi saat ramai ditambah setengah dikali dengan kondisi saat sepi pada saat bergabung dengan konveksi lain. Ini hanya estimasi ya, sesuai dengan penjualan pada saat ini menurut pemilik usaha, dan menghasilkan 315. Nah, pada pendekatan leveless ini keputusannya mendirikan konveksi baru dengan nilai tertinggi yaitu 350, lebih tinggi ya dibanding dengan bergabung dengan konveksi lain. Pendekatan secara realisme atau harus, maksudnya apa? Kriteria dengan pendekatan antara maximax dengan maximin. Caranya dengan hasil keputusan dikalikan koefisien optimisme, yaitu alfa lebih besar dari 1, alfa lebih kecil daripada 1, alfa lebih dari 0, maksudnya antara 0 sampai 1. Dapat disimpulkan A sama dengan 1 keadaan optimis, dan A dan 1 dikurangi A dalam keadaan pesimis. UR ini tidak pasti menurut pendekatan realisme atau Harwich. Hasil max dikali dengan alfa, jadi ya alfanya 1 kan, ditambah dengan hasil max dikali dengan pada saat kondisi pesimis atau 1 dikurangi alfa. Alfanya 0,7 kita asumsikan saja. Kemudian pada saat pesimisnya 0,3, karena 1 dikurangi 0,7 kan 0,3. Maka menghasilkan 500 pada saat ramai dikali dengan 0,7 atau 70%, ditambah dengan 200 dikali dengan 30%. Hasilnya 350 ditambah 60 sama dengan 410 piece per hari. Jadi dirata-ratakan ketika optimis dengan pesimis, maximax dengan maximin. Kemudian ketika bergabung dengan konveksi lain, 380 pada saat ramainya dikali dengan kondisi optimis 0,7 atau 70%, ditambah dengan 250 pada saat sepi dikalikan dengan kondisi pesimis atau 30%, maka menghasilkan 341 piece per hari. Jadi lebih besar mana? Jelas lebih besar mendirikan konveksi sendiri. Maka pada kriteria pendekatan realisasi realisme atau Harwich adalah dengan mendirikan konveksi sendiri karena nilainya lebih besar daripada bergabung dengan konveksi lain. Keputusannya, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tadi hanya 1 ya, pada saat kondisi maksimin bergabung dengan konveksi lain unggul, tapi yang lainnya memutuskan mendirikan konveksi sendiri lebih tepat. Maka keputusannya dalam kondisi yang akan terjadi, kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk memilih alternatif dengan mendirikan sebuah konveksi sendiri karena lebih potensial. Dilihat dari berbagai kriteria yang telah dilakukan sebelumnya, dari 5 kriteria hanya 1 yang mendukung untuk bergabung dengan konveksi lain. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kami ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan dalam presentasi kami. Dan untuk terakhir kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih.